Shalom kasih Kristus. Seharusnya saya banyak menerima berbagai kesaksian di mana Bapak, Ibu, Saudara sekalian telah mengalami perubahan dan pertolongan Tuhan dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam karir, dalam usaha, dan dalam diri pribadi. Maka dari itu tetaplah melekat dalam Tuhan melalui renungan hari ini agar otot iman kita semakin kuat walau banyak kita tidak dapat melihat namun percaya pada janji Tuhan. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih. Kembali kemurahan dan anugerah yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus mengurapi kami semua agar apa yang disampaikan membawa iman percaya kami semakin terus berakar dan mengalami pertumbuhan di mana nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan, kami rindu bahwa apa yang kami imani tetap menjadi satu iman yang kuat, yang kokoh di dalam Engkau. Sekalipun banyak hal yang mungkin belum kami lihat, tetapi kami tetap percaya. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema tidak melihat namun percaya. Terdapat dalam kitab Yohanes pasal 20 ayat 29, demikian firman Tuhan, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Melihat perkembangan zaman dan kemajuan teknologi yang semakin canggih, di mana keperluan manusia sangat dipermudah dengan kecanggihan teknologi tersebut. Misalnya dalam membeli keperluan dan perlengkapan, contoh baju, sepatu, tas, dan lain-lainnya, tidak harus di mall atau di toko. Dengan kecanggihan teknologi ini, kita dapat membeli melalui HP kita. Saya pernah membeli durian musangking melalui Facebook di HP. Saya tertarik membelinya karena harganya murah. Lalu saya menanyakan bagaimana sistem pembayarannya. Bayar dulu melalui bank, nanti barangnya dikirim, kata si penjual. Dengan percaya penuh, walaupun barangnya belum dikirim, saya transfer sejumlah yang saya pesan. Setelah sekian hari, barang yang saya pesan belum dikirim dan nomor HP yang biasa dikontak tidak dapat dihubungi. Saya pikir orang tersebut sibuk. Saya masih tetap percaya mungkin besok barangnya akan sampai. Setelah ditunggu sekian lama, barang yang dijanjikan tersebut tidak kunjung datang. Saya terlalu mudah percaya. Dan peristiwa seperti ini pernah saya alami beberapa kali. Seandainya Thomas hidup pada zaman kita, dia adalah orang yang tidak mudah tertipu karena selalu ingin melihat bukti terlebih dahulu baru ia percaya. Kekasih Kristus, tentunya peristiwa yang saya alami dan Thomas alami adalah sesuatu peristiwa yang berbeda. Tetapi hal yang serupa yang dilakukan oleh Thomas banyak dilakukan oleh anak-anak Tuhan, yaitu percaya pada apa yang Tuhan firmankan bila sudah ada tanda-tanda yang terlihat. Mengapa manusia selalu takut dan khawatir? Karena kita tidak mengetahui apa yang akan terjadi di depan kita. Selangkah, sejam, atau 1 menit, keadaan di depan kita dapat berubah. Kita ini orang-orang yang digambarkan seperti telur di ujung tanduk. Kita berkendara mobil baik-baik, namun di belakang mobil atau truk atau trailer besar yang dikendarai oleh supir yang mengantuk dan bisa saja menabrak kita setiap saat. Atau karena menginjak sesuatu, kita terpleset, kepala terbentur benda keras sehingga mengalami geger otak. Dengan terlihat kondisi hidup seperti ini, kita butuh perlindungan, kita butuh naungan. Tidak ada naungan yang lebih kuat dari Allah sendiri yang menciptakan langit dan bumi. Masih ingatkah renungan kemarin bahwa Tuhan memiliki kekuasaan penuh dan Dia pemegang kendali seluruh jagat raya. Bahkan Tuhan mengetahui apa yang akan terjadi di kemudian hari. Hal ini bukan saja 5 atau 10 tahun ke depan, melainkan ribuan atau jutaan tahun ke depan. Bila Tuhan memegang kendali, yang harus kita sadari bagaimana mengenali Allah yang dahsyat sebagai Allah yang benar. Karena banyak Allah di dalam dunia yang dipromosikan oleh pengikutnya dan tokoh-tokohnya sebagai Allah yang benar. Semua agama mengklaim bahwa Allahnya adalah Allah yang benar. Termasuk orang Kristen mengklaim bahwa Allahnya Allah yang benar. Mengapa kita mengklaim bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang benar? Karena Allah kita adalah Allah yang disembah oleh orang-orang Israel. Karenanya
Allah kita itu menyebut diri sebagai Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah Israel. Allah yang benar adalah Allah yang maha besar, Allah yang maha mulia, patut dipercayai dengan keyakinan sebagai pemegang kendali. Walau tidak melihat namun percaya dan yakin bahwa Allah itu hidup dan nyata. Jangan kita menuntut untuk melihat dan mengalami baru percaya. Memang ada orang-orang yang diberi Tuhan kesempatan melihat dan mengalami lalu percaya. Tetapi Tuhan mengajar kita untuk percaya walau tidak melihat dan tidak mengalami. Setelah kita percaya, pasti kita akan mengalami. Jangan mengalami dulu baru percaya. Percaya dulu, pasti akan mengalami. Sekarang kita sebagai umat Tuhan, apapun yang kita alami, kita perlu membuka hati dan mempercayai waktu Tuhan, di mana Tuhan, pencipta alam semesta dan segala isinya adalah pemegang kendali. Dan Tuhan masih bekerja untuk kita sampai saat ini. Walau kita tidak melihat namun percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang benar dan hidup, di mana Dia menghidupi kehidupan kita. Kekasih Kristus, jadikan hidup kita untuk lebih bermakna, membangun pribadi bermakna, dimulai dari pribadi kita. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih buat hari ini. Engkau kembali mengajarkan hidup iman kami, agar kami tetap melekat di dalam Engkau. Di mana lewat melekat di dalam Engkau, kami mempercayai seluruh kebenaran firman-Mu, sehingga kami percaya apa yang dijanjikan Tuhan lewat firman-Mu. Sekalipun mungkin kami belum melihat, bahkan tanda-tanda bukti untuk dijawab mungkin juga belum ada di dalam kami Tuhan. Tapi kami tetap percaya bahwa apa yang dijanjikan Tuhan adalah ya dan amin. Tuhan, bawa iman kami untuk terus tetap mempercayai apa yang difirmankan Engkau Tuhan. Ini yang menjadi kerinduan kami, sehingga iman kami terus makin kuat di dalam Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengendahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, share, dan subscribe.